Shalom teman-teman, saudara semuanya di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pastor Rudi Sianturi. Bagaimana kabar saudara semuanya? Saya berharap dan saya percaya kita semua dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan. Saya lagi berada di GOR dan saya baru saja berolahraga dan nanti akan lanjut lagi berolahraga. Di tempat ini ada banyak tempat-tempat yang bisa untuk olahraga dan tempat ini juga bisa untuk bertanding. Dan karena tadi gerimis, jadi tidak banyak orang yang berolahraga, tetapi masih tetap ada. Di belakang saya ada orang lagi bermain voli. Nah, di tempat ini ada banyak tempat-tempat untuk bertanding, baik itu sepak bola, baik itu basket, baik itu tenis, baik itu badminton, baik itu juga yang lain-lain lah, banyak untuk di sana juga ada futsal dan segala macam. Tapi saya teringat dengan satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita melihat dulu ya. Dua Timotius 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, teman-teman semuanya, ayat firman Tuhan ini seringkali kita dengar kalau ada berita duka ya, atau berita orang meninggal gitu ya. Dan sering sekali juga kalau kita melihat mungkin ada papan bunga begitu ya, pasti salah satu atau ucapan-ucapan yang menyampaikan turut berempati. Ayat ini sering sekali saya dengar, gak tahu teman-teman saudara sering dengar apa tidak. Selalu dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, teman-teman saudara semuanya, apa maksud firman Tuhan ini? Kenapa Paulus ataupun Rasul Paulus ini, hamba Tuhan ini, menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat, kepada kita, bahkan juga kepada Timotius. Nah, awalnya firman Tuhan ini dari 2 Timotius ini disampaikan kepada Timotius. Paulus menyampaikan pesannya kepada Timotius supaya Timotius juga mengikuti jejaknya, di mana Paulus ini mengakhiri pertandingan iman, mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir, yaitu pertandingan iman. Nah, ternyata teman-teman, ternyata saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kehidupan kerohanian kita, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah diibaratkan sebagai pertandingan, yaitu pertandingan iman. Nah, teman-teman semuanya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata untuk mendapatkan status sebagai anak Allah itu, kita cukup percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut kita, dan di dalam hati kita percaya. Tetapi menjalani kehidupan anak Tuhan, atau menjalani kehidupan kerohanian kita itu diibaratkan itu seperti gelanggang pertandingan atau sebuah pertandingan iman. Jadi itu sebabnya bukan berarti kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita langsung udah tenang-tenang aja, happy-happy aja, terus mengalir begitu saja. Oh tidak, tetapi kita harus masuk dan harus mau bertanding di dalam pertandingan iman itu. Coba kita lihat ayat berikutnya ya. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita
untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, jelas dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kehidupan kerohanian itu adalah sebuah pertandingan iman. Nah, teman-teman, saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, sadarkah engkau? Dan saya mau katakan, kita harus sadar dan kita mau tidak mau, kita harus menyadari bahwa kehidupan kerohanian, mempertahankan iman itu kita harus bertanding. Hari-hari ini, saat-saat ini kan kita lagi menghadapi nih yang namanya pandemi COVID-19. Kita sedang diperhadapkan dengan banyak hal, pergumulan, permasalahan. Baik itu mungkin di rumah tangga, baik itu di usaha, di pekerjaan, bahkan juga di dalam studi anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah. Baik itu juga mungkin terlebih ya, mungkin ibu-ibu kali ya, harus ngajarin anaknya sekolah dan bla 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 bla. Tapi saya rasakan semuanya sedang lagi bergumul dan sedang ditantang nih iman. Nah, teman-teman, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, sebenarnya Tuhan mengizinkan ini terjadi, itu salah satu tepat buat kita untuk melatih iman kita, untuk kita membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang atau seorang yang benar-benar mampu bertanding dalam iman. Karena mau nggak mau, kita harus bertanding dengan iman. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa di dalam hidup kita ini, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita dikatakan seorang yang bertanding dalam iman. Nah, bagaimana kita supaya kita bisa menang? Bagaimana kita bisa menang di dalam segala perkara dalam kehidupan kita ini? Bagaimana iman kita tercapai? Bagaimana iman kita itu terwujud? Bagaimana kita lahir menjadi lebih dari pemenang di dalam segala tantangan, pergumulan, permasalahan? Atau di dalam kehidupan kerohanian kita itu, kita tetap mengiring Yesus dan kita tetap mampu bersyukur dan kita tetap menjadi orang-orang yang mendapatkan apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita melihat, dikatakan di sini ya, dikatakan demikian. Seperti firman Tuhan ini, kita membacanya ya, saya melihat ada banyak hal yang Tuhan sampaikan. Nah, dikatakan di sini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, teman-teman, saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi menang menghadapi pertandingan-pertandingan iman atau menjalani kehidupan kerohanian kita ini? Yang pertama, kita harus menguasai, dikatakan menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Dalam hal apapun itu, penguasaan diri itu sangat penting. Kalau kita melihat di dalam buah-buah roh yang ke-9 apa? Buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Mari, saudara yang terkasih, teman-teman semuanya, untuk kita bisa menang di dalam pertandingan iman, di dalam kehidupan rohani kita yang banyak tantangan, pergumulan, permasalahan. Bahkan bukan hanya kehidupan rohani, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Yang kedua, apa dikatakan? Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, dikatakan sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan. Berkata berlari dan bukan sembarangan petinju. Ini kan berbicara tentang seorang olahragawan. Nah, berarti kalau dia olahragawan yang lari, dia berlari gitu kan. Petinju itu juga berarti ya olahraga gitu ya. Nah, artinya itu apa sebenarnya? Saya mau katakan, saya melihat beberapa olahraga itu ada yang namanya juga untuk melatih mereka, untuk membiasakan mereka, untuk membuat mereka otot-ototnya ini tidak kaku gitu ya, sehingga mereka bisa
menjadi pemenang gitu. Ada satu usaha yang mereka lakukan, ada satu usaha yang mereka kerjakan. Berlari gitu. Berarti kan usaha kan itu, berlari, petinju. Untuk menjadi pemenang dia bukan hanya sembarang petinju, tapi ada hal-hal mana yang ditinju sehingga membuat musuh atau lawan itu KO. Gitu. Ada usaha, tapi usahanya itu bukan sembarang usaha. Nah, di dalam kehidupan kerohanian kita, kalau yang pertama tadi menguasai diri, yang kedua ada usaha dari kita. Artinya, kita tidak hanya berpangku tangan menunggu saja apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan inginkan. Sepertinya kita tidak punya harapan, tidak. Tetapi kita harus punya usaha. Tapi usaha di sini bukan berarti untuk usaha menyelamatkan diri kita atau membebaskan kita, tidak. Tetapi usaha yang harus kita lakukan adalah usaha bagaimana kita bisa menjadi pemenang, bagaimana kita bisa menjadi orang yang meraih hadiah itu. Oke? Nah, jadi artinya itu teman-teman, saudara semuanya, harus ada usaha kita. Apa usaha kita? Ya kita datang kepada Tuhan. Gitu kan? Datang kepada Tuhan, ya kan? Datang kepada Tuhan. Selain itu, apa yang mau kita lihat lagi? Dikatakan demikian, ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tetapi ternyata usaha yang paling dibutuhkan dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan kita adalah latihan. Nah, yang pertama menguasai diri. Itu sebabnya kalau teman-teman melihat, saudara semuanya melihat ada orang yang binaragawan atau pelari atau petinju atau juga hal-hal yang lain, ada contoh makanan-makanan yang harus mereka menguasai diri, nggak boleh dimakan karena nanti akan begini dan begitu gitu ya. Nah, dalam kehidupan kerohanian kita juga kita harus menguasai. Nah, terus yang kedua itu ada usaha, yaitu apa? Latihan. Nah, kita harus berlatih. Seorang pelari atau petinju atau olahragawan itu mereka harus berlatih dan benar-benar harus berlatih. Nah, berkata latihan dalam kehidupan kerohanian kita, ada juga ayat firman Tuhan yang mengatakan. Coba kita sama-sama melihat ya, 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wow, jelas kata firman Tuhan. Berhubungan kembali dengan 1 Korintus tadi dan di 1 Timotius ini, ternyata usaha yang kita lakukan adalah latihan. Latihan apa yang harus kita lakukan? Jelas kata firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Ayo teman-teman, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin kita dibatasi untuk bertemu, berkumpul di gereja ataupun berkumpul bersekutu seperti yang biasa dulu kita lakukan. Kita ada persekutuan, ada komsel, atau ada kul, atau apapun itu, atau bahkan ibadah di gereja begitu ya. Tapi saya mau katakan itu penting dan itu mutlak sebenarnya dalam kehidupan kita untuk kita beribadah, berangkat ke gereja. Tetapi dalam situasi kondisi kayak begini, bukan itu patokan atau bukan itu standar kalau kita beribadah. Nah, standarnya ibadah yang sejati itu apa sebenarnya? Yuk kita membuka dalam Alkitab kita ya, di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang pertama berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, teman-teman semuanya, dikatakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita ini. Nah, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini? Gampang dalam kehidupan ini. Jangan terlalu muluk-muluk. Mari mulut kita buat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, mengucap syukur dalam situasi kondisi apapun. Kemudian mata kita, mari kita melihat, mari kita pakai mata kita ini untuk membaca firman Tuhan. Ya kan? Mari kita pakai mata kita untuk membaca firman Tuhan. Telinga,
Mari kita buat telinga kita ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik itu dari YouTube, baik itu dari kalau kita membaca, kita baca keras-keras supaya kita bisa mendengar. Karena firman Tuhan juga berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Kemudian apalagi? Tangan. Mari kita lakukan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, bertepuk tangan. Ada banyak hal, pikiran, otak kita, mari kita lakukan untuk memikirkan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Nah, itu sebabnya, saudaraku, kadang-kadang kita terlalu muluk dalam kehidupan kita, muluk-muluk. Tetapi saya mau katakan, kehidupan kerohanian kita, kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu, ada di muka bumi ini, itu diibaratkan sebagai sebuah pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Nah, bagaimana kita bisa menang, menjalani kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini, selama kita masih dikasih kesempatan bernapas? Kita harus, yang pertama, menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua, melatih. Kita harus ada usaha melatih diri kita beribadah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan, yang bisa kita sampaikan kepada kita semuanya. Jikalau saudara, jikalau teman-teman semuanya diberkati, boleh share firman Tuhan ini kepada siapapun. Dan Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom, shalom, shalom.